Oke guys, balik lagi di Musik Podcast. Kali ini gue kedatangan bintang tamu yang sangat berbakat dan sangat cantik guys. Kita sambut Fatin Sidkia Lubis. Halo guys. Tepuk tangannya mana nih? Terima kasih teman-teman. Kali ini spesial guys, kita kedatangan penonton bayaran ya. Iya ya, banyak banget lagi. Ini aturan social distancing semua ya teman-teman. Iya. Oke, mantap. Gimana Fatin kabarnya? Baik, alhamdulillah. Gimana kak? Alhamdulillah baik. Terus kegiatannya selama pandemi itu apa aja tuh Fatin nih? Kegiatannya selama pandemi sebenarnya tetap bermusik. Terus karena aku juga udah semester akhir ya, aku harus lulus di tahun ini juga, jadi emang ngejar non skripsi. Terus sebenarnya malah di masa pandemi ini malah dicoba banget untuk cari kesibukan yang beda atau yang sebelumnya misalnya nggak dirajinin sih. Kayak akhirnya ini lagi mulai untuk kayak fokus ke gaming lah, fokus ke YouTube. Iya. Jadi makin banyak fokusnya sih. Jadi pandemi ini ada nilai positifnya juga ya buat Fatin. Betul, Ya? harus dong, harus. Apa kuliahnya berarti kan sekarang nih kuliahnya online tuh pada saat ini. Itu beda gak sih maksudnya saat Fatin waktu sebelum pandemi kan kuliahnya kan kuliah tatap muka, sekarang online itu maksudnya bedanya buat Fatin tuh jadi banyak negatifnya apa banyak positifnya? Sebenarnya awalnya aku kira akan lebih banyak positifnya, since aku lebih menikmati kayak online, aku nggak harus ke kampus karena kampusku tuh BTW 30 kilo dari Jauh rumahku. banget, Iya, jauh banget, dan dia baru pindah soalnya kampusnya. Oh iya. Gedungnya. Jadi ya aku kira aku bakal menikmati banget nih online, ternyata malah energiku lebih kekuras ketika online. Kayak lebih harus lebih nggak kayak energi kalau kita ketemu di kelas gitu loh. Iya. Jadinya juga malah tugas juga lebih karena kan kita di rumah ya, intinya karena di rumah itu jadi ada rasa-rasa kayak karena lo di rumah jadi lebih gampang dong bikin tugasnya gitu. Iya. Jadi tugasnya sebenarnya lebih susah ya menurut aku. Bener. Ini kayak gitu sih. Banyak cheatingnya dong berarti dong. Ini kalau online ntar dulu deh. Maksudnya ininya. Iya, malah jadi kadang-kadang cenderung lebih diintar-entarin gitu Iya. kan. Kalau offline kan kayak kejar beberapa hari lagi ada dia lagi gitu. Jadi harus dikerjain gitu. Kalau ini kan kayaknya betul. berarti nilai positif dan negatifnya masih Seimbang lah ya. Betul. Dan pada saat pandemi ini berarti Fatin banyak luangin waktunya itu di internet ya, Iya, aku benar-benar mencoba banget untuk tadinya tuh aku nyaris kayak karena pandemi itu termanjakan gitu, kayak nonton anime terus, nonton drakor terus, yang kayak pesen makan terus bahkan. Terus sampai yang dimana aku lihat teman-teman aku, mereka benar-benar makin aktif sama hal-hal baru mereka, terus aku makin termotivasi sama itu. Jadinya ya udah deh coba hal-hal baru, dan malah sekarang pengen mau ibaratnya semoga pandemi cepat selesai itu kayak pengennya hal-hal baru itu tetap dilakuin gitu sih. Tadi ngomong-ngomong anime, kayaknya Fatin ini banget ya sama anime ya, maksudnya. Betul, suka banget. Iya. Itu awal ceritanya suka anime tuh gimana tuh? Oke, awal ceritanya suka anime itu aku karena lebih sering di rumah ya dari kecil, karena juga nggak dari kecil tuh nggak yang gampang banget sosialisasi gitu sama orang, jadinya anime tuh kayak tempat aku melihat dunia gitu. Dari aku sudut pandangnya Fatin lah gitu ya. Anime, terus dulu main pas zaman-zaman main PS1 itu tuh kayak ngelihat orang mungkin kan dari baca ya. Kalau aku tuh dari anime gitu. Suka musik dari anime, suka gambar dari anime. Jadi memang gitu. Berarti gitu. Musik Fatin itu berarti banyak terpengaruh dari anime juga. Banyak. Berarti tadi kan gue lihat ininya kayak YouTube-nya, Fatin tuh suka cover lagu-lagu Jepang gitu ya kan. Nah itu emang suka karena nonton anime apa emang dari mana tuh suka awalnya tuh? Awalnya itu suka, jadi ada satu anime yang aku suka banget pas aku kalau nggak salah SD kelas 1 atau TK akhir gitu. SDTK aja udah wibu. Iya, udah wibu. Iya, suka banget. Terus
dari anime itu kan lagunya bahasa Jepang tuh, dan bener. aku kan kayak nggak tahu sama sekali kan, jadi cuma nana doang, tapi dari lagu anime itu aku suka gitu nyanyi, jadinya kalau di kamar mandi tuh suka nyanyi lagu anime gitu. Tapi nggak tahu artinya kan masih. Nggak tahu. Nyanyi aja nadanya suka gitu ya. Betul, aku suka mereka tuh kayak gemes gitu, jadi lagu tuh gemes gitu, Iya. dan lagu tuh berkesan gitu di aku dulu lagu-lagu anime tuh. Gila dari SD TK tuh apa dengerin anime udah jadi apa ibu ya tadi ya. Itu. Sampai sekarang ke bawah ya maksudnya Sampai dengan sekarang. musikalitas Fatin berarti pengaruhnya banyak dari apa musik-musik Jepang gitu. Banyak banget kayak misalnya kemarin banget aku baru rilis Pelangi dan Hujan. Itu rilis pada saat pandemi dong ya berarti. Iya, pada saat pandemi. Itu beda gak sih maksudnya? Rilis pandemi dengan kondisi begini ya udah deh maksudnya perbedaannya tuh gimana tuh menurut Fatin? Lebih beda ke apa ya, cara promosinya sih Kak. Iya sih. Pasti yang biasanya kalau ke radio ya kita bisa langsung datengin ke radio, ataupun misalnya kayak bisa dibawain perform pas off air gitu. Kalau sekarang tuh kayak ya mau nggak mau harus lebih gencar di online ya, karena emang orang-orang minim banget bisa kemana-mana, atau kalaupun bisa kemana-mana ya nggak bisa yang kita masif banyak orang gitu kan. Jadinya lebih ke beda di situ sih, beda berasa banget. Itu lagunya ciptaan Fatin sendiri atau? Kak Nadia Fatira dan aku. Oh berdua ya berarti. Oh iya. Udah lama kerja sama siapa Kak Nadia? Kak Nadia Fatira udah lumayan, udah beberapa kali sih Kak. Dan Kak Nadia menurutku adalah orang yang udah aku nyaman untuk kayak, aku kan untuk nulis lagu tuh kayak curhat gitu loh Kak. Jadi kalau misalnya sama orang baru nggak terlalu yang gampang langsung Iya. kalimat-kalimat itu langsung keluar gitu. Berarti banyak tuh lagu-lagu Fatin emang curhatan Fatin sendiri atau dari pengalaman kali ya, pengalaman pribadi atau gimana? Sebenarnya aku nulis lagu tuh yang baru rilis baru 3, jadi nggak banyak banget sih. Oh lagunya Fatin yang diciptain maksudnya yang ikutan bareng nulis. 3. Jadi sebenarnya ini proses menulis lagu tuh di aku masih baru banget, dan mungkin karena itu belum yang gampang untuk refleks kayak kemarin aku sempat workshop sama salah satu musisi, itu bisa banget gitu bikin lagu tuh kayak kurang dari sejam udah ada kata-kata ini, so aku kayak Iya. bisa dapat kalimat itu gitu. Jadi aku masih sangat harus belajar sih. Iya. Berarti kayaknya harus banyak pengalaman Bener. banyak ya kan, harus yang banyak apa dicurhatin atau apa harus gitu ya. Betul. Tapi kalau lirik sendiri Fatin punya ini gak sih, maksudnya kayak referensi, wah kayaknya lirik siapa gitu, maksudnya ada patokan gak sih, maksudnya suka baca buku kah atau nonton film kah, atau kalau kalau mau nulis lirik gitu? Mungkin aku nggak sadar kayak misalnya anime membawa pengaruh ini ke aku, atau misalnya teman-teman musisi lain juga. Cuman yang pasti kalau aku tuh di lirik aku paling mencoba banget untuk nggak ngelakuin kayak pengulangan gitu. Kayak misalnya di verse udah ada kata kembali atau cinta. Bahkan di aku untuk ngasih kata cinta tuh kayak cinta is a strong word gitu. Jadi aku tuh mikir banget, sebenarnya satu sisi plusnya itu ketika habis nulis aku rasanya lega banget karena kayak mengikuti pakemku. Tapi ketika kayak misalnya dikejar deadline atau lagi sama orang tuh kayak itu sebenarnya nggak masalah tahu Fatin, kayak aku tuh kayak itu ngaruh gitu sih. Pokoknya nggak ada pengulangan ya maksud pada saat pengennya sih nggak ada pengulangan sama lirik yang meaningless kalau ada yang kurang suka sih. Kayak misalnya aku cinta senyum kamu, kenapa nggak bilang aku mencintai senyummu gitu. Aku lebih suka ke lirik yang efisien gitu sih. Kalau dari apa namanya, dari lagu single terbarunya Fatin itu ada lirik yang maksudnya kena banget gak, maksudnya yang Fatin suka dari lirik itu, lirik yang mana tuh? Di outro sebenarnya ada di Pelangi dan Hujan itu aku ngasih kata selamanya, yang dimana selamanya di aku kalau nulis tuh berusaha banget untuk kayak at least aku bawa 60%-nya aku gitu, 60-75%. Jadi untuk megang kata selamanya itu sebenarnya tanggung jawab besar di aku kan, karena aku gak tahu aku umurnya segala macam. Tapi karena aku mencoba menyesuaikan sama mood lagunya dan kayaknya indahnya tuh bakal komplit gitu kalau ada kata selamanya. Jadi di aku tuh sampai sekarang kalau mau nulis lagu lain tuh kalau pakai selamanya tuh kayak aku nggak mau selamanya jadi remeh. Jadi mungkin masih berapa lagu-lagu kemudian baru aku berani nulis kata itu lagi. Oh di situ ya maksudnya. Kalau saat ini berarti Fatin lebih condong tuh kalau buat penulisan lagu ya, maksudnya antara nada sama lirik itu lebih dapetnya lirik duluan apa nada duluan kayak gitu kan masih jadi ini kan, Iya, beda-beda ya. Benar-benar.
Tergantung sih Kak, aku tuh biasanya karena emang workshop sama teman-teman musisi, biasanya mereka udah kayak ada melodi duluan gitu. Dan kalaupun aku propose, aku tuh biasanya kalau nyiptain tuh nggak satu lagu gitu, kadang refnya aja atau verse-nya aja. Misalnya aku kayak kita konsultasiin dulu kayak aku punya verse di sini, kalau sama ini oke nggak gitu-gitu. Tapi kalau aku pribadi kalau soal melodinya datang duluan tuh paling aja Kak. Dan emang nggak yang bukan tipe yang otomatis langsung ada katanya gitu, kata per kata. Jadi ya kalaupun kerja sama orang lebih ke melodinya duluan, mereka kan ada, terus habis itu aku kayak baru ke gambarnya suasananya, misalnya sore-sore nih enak nih sambil ngeliatin anak-anak kecil main gini, baru dapat liriknya setelah kayak gitu. Berarti menghayal. Iya, biasanya kayak gitu dulu. Apa namanya, itu emang berarti kalau workshop yang lagu kemarin itu berarti workshop pada saat di tempat ya, bukan emang ada ini ada ini enggak ya? Iya, pada saat itu langsung. Iya, emang lebih milih yang gitu sih. Prosesnya berapa lama tuh workshopnya kemarin? Yang Pelangi dan Hujan sebenarnya sampai akhirnya kayak oke, kita rekaman tuh kayaknya 3 mingguan deh. Iya. Nah itu kan pada saat pandemi ya, maksudnya itu pasti ada kendala-kendala. Benar. Gimana tuh cara mengatasinya kemarin? Oke, sebenarnya pas yang kita kayak dapet awal-awal banget sama Pelangi dan Hujan itu pas masa pandemi yang benar-benar masih ketat banget tuh, belum ada new normal. Iya. Jadi pas yang kayak akhirnya kita bisa ketemu tuh udah mulai bisa new normal, dan kita juga waktu itu workshopnya di rumah Kanadia, cuma bertiga yang kayak ya udah kita kuliknya tuh orangnya dikit banget yang kita dong. Ini protokol ya kesehatan. Harus. Berarti sangat ini banget ya buat Fatin ya, maksudnya sangat wah ini gila di saat pandemi ini tapi bisa menghasilkan karya, berarti kan sangat yang apa sih, momennya tuh gak bisa dilupain banget sih ya. Benar lebih ke kayak apa ya, pengennya tuh nggak larut sama apa ya, pengennya tuh terus gitu, mau situasinya kayak apapun. Kalau misalnya masih punya umur, masih orang-orang masih apa ya, masih kayak sekeliling aku masih ngedukung untuk bermusik tuh support, ya. Iya, jadi keluarin aja. Jadi walaupun pandemi tetap berkarya guys, jangan lupa guys ya kan. Betul. Selain kan itu kan udah rilis ini, maksudnya ntar kedepannya kira-kira Fatin mau rilis single atau lagu atau apa sih, lagu religi gitu, ada ke arah sana gak? Untuk lagu religi kayaknya tahun ini belum ya Kak, dan memang ada sih beberapa rencana untuk lagu yang lain, cuman itu masih kayak omongan aku sama label banget, belum yang aku bisa bilang di tanggal ini, di bulan ini pasti gitu, belum. Cuman secepatnya sih, semoga ya, maksudnya kan Fatin soalnya dulu gua awal-awal kan lihat, wih gila ini ikonik banget sih ya kan, pada saat dulu, waduh udah gitu suaranya juga unik banget. Di saat itu tahun berapa ya waktu itu ya ajang bakat itu? 2013. Oh 2013. Itu karakter suara yang kayak Fatin tuh gak ada ya, maksudnya masih wah ini beneran. Dan pada awal nonton juga kan waktu itu, wah ini kayaknya menang deh, akhirnya beneran juara 1. Soalnya kan gue temen ini juga, siapa sih, Isa Raji. Oh Isa, oke. Jadi begitu pas nonton kan, wah ini ada Fatin, siapa nih Fatin pas. Sampai sekarang akhirnya tetap untuk apa namanya, jaga eksistensi itu berarti dari 2013 sampai sekarang tuh jaga eksistensinya. Kalau menurut Fatin sebagai seorang Fatin yang dulu kan ikonnya kan dari ajang bakat, sekarang kan udah penyanyi profesional, itu buat apa namanya, buat jaga eksistensi itu gimana sekarang? Menurut aku apa ya, memang bukan hal yang gampang sih untuk kayak nge-keep nama kita tuh nggak kena yang aneh-aneh gitu, karena aku kayak percaya banget sekalinya kita misalnya ada yang, apalagi di dunia hiburan kita tuh rawan banget ya kalau ada yang gosip-gosip gitu. Jadi emang diusahain banget diisinya sama ngeluarin karya, terus misalnya abis nyanyi ini dapat ini atau kolaborasi ke ini apa segala macam. Jadi emang aku usahain banget minim sama pemberitaan yang nggak terlalu relate ke musik. Terus apa ya, makin kesini mungkin ini kayaknya musisi teman-teman musisi aku berperan banyak soal ini. Kayak aku senang banget ngelihat teman-teman aku yang mereka tuh di musiknya mereka tuh involve-nya banyak banget gitu. Jadi dulu tuh aku bukan yang tipe orang yang kayak misalnya harus banget nulis di sini atau bagian bridge-nya tuh harus aku banget gitu. Dulu tuh aku kayak ini enak, ayo kita rekaman gitu, kayak
masih awam banget gitu. Ngalir Sekarang gitu. sekarang tuh kayak rasanya kayak nggak afdol gitu kalau nggak involve sendiri dan ngelihat teman-teman itu rasanya makin wah aku pengen dong dikasih umur panjang di musik karena ketemu orang-orang yang misalnya ngasih tauin lagu ini nih aku banget terus aku kayak kita tuh share the same story gitu. Bener, Jadi semoga apa ya untuk sih sebenarnya nggak tahu juga lah ya sebenarnya rumus kayak gitu kan juga kayak misteri gak sih? Bener sih, kayak nyampein, pokoknya intinya lagu itu kayak nyampein pesan ya. Jadi, Iya. Jadi tuh biar kan ada yang di luar sana tuh yang relate juga sama pesan kita. Benar. Maksudnya kadang-kadang yang itu yang nggak bisa kita beneran cari dan memang itu karena pasti gak sengaja ini relate banget sih sama gue kayak gitu. Pasti seneng ya kalau ceritain lagu kayak gitu. Relate banget. Dan susah emang gak ada rumusnya bener kata Fatin tadi. Bener. Tapi kalau misalkan zaman sekarang kan kalau menurut Fatin gimana sih di saat pandemi ini dengan maksudnya kita musisi nih kan pasti banyak apa namanya efek tuh dampaknya buat musisi kan parah banget ya maksudnya pandemi ini dan walaupun kondisi gini Fatin kan udah bisa nunjukin tuh maksudnya dengan kondisi gini juga harus berkarya juga. Nah itu kan bisa jadi inspirasi buat musisi-musisi di luar sana dan buat orang-orang yang emang pengen terjun di dunia musik itu ternyata emang menjaga eksistensi itu kan gak gampang ya emang parah banget maksudnya. Apalagi di saat pandemi ini. Kalau pesan-pesan buat dari Fatin buat para fans-fansnya Fatin apa sih namanya sebutannya? Fatinistik. Kira-kira ada pesan-pesan yang pengen dikasih ya maksudnya di saat pandemi ini kan pasti banyak orang yang pengen kata-kata mutiara lah ya kata-kata mutiara. Aku biasanya nggak pinter nih ngeluarin kata-kata mutiara ini nih. Aku butuh malah. Kata mutiara ya. Apa ya? Tetap bertahan sih. Mungkin tetap bertahan karena aku sempat di titik yang kayak sempat kayak nggak ya udah deh jangan rilis single dulu, aku nggak tahu nih bakal kayak gimana, kayak bakal ke buta aja gitu, aku nggak tahu pandemi ini cara promosinya gimana dan gimana single kan di aku tuh kayak anak aku sendiri gitu. Kayak aku nggak pengen ketika anak aku nanti kayak misalnya Fatin kapan rilis single terakhir ini sedangkan anak aku yang ini baru lahir gitu tapi nggak dianggap gitu. Jadi tapi samping itu kita tuh benar-benar kayak di pandemi ini aku jadi jauh lebih apresiasi satu orang tuh tahu single aku tapi tahu banget sampai seluk beluknya, itu di aku sangat menenangkan sih sebagai musisi. Jadi keluarin aja, berkarya terus, terkenal lagunya atau naik lagunya itu kayaknya urusan jangan jadiin itu prioritas utama sih. Yang penting kayak terus aja berkarya. Kita benar-benar nggak tahu mana lagu yang bakal menerima cinta lebih banyak atau lagu yang bakal ternyata pas udah rilis kita lega banget gitu. Jadi rilis aja sih. Atau mungkin yang buat bukan musisi kayak lakuin aja hal yang biasa kalian lakuin. Jangan karena pandemi terus jadinya tiba-tiba kita jadi nggak bisa beradaptasi atau jadi stop total, karena kita sebenarnya dari dulu harus beradaptasi mau sama apapun itu, mau itu pandemi sama banyak hal, jadi ya harus adaptasi terus. Tahan. Kasih hal-hal positif ya. Betul. Jadi gitu guys. Oke, jadi thank you ya Fatin ya. Thank you, you're welcome. Semoga next kita bisa ketemu lagi ya, dan semoga pandemi cepat amin. Bener banget. Oke guys, thank you. Kali ini mudah-mudahan obrolan gue sama Fatin bisa menjadi inspirasi buat kalian dan menjadikan hal yang sangat apa ya? Gue bingung ya kan. Grogi gue di depan Fatin. Mantap, apa? Baru kali ini nih ya kan grogi gue. Aduh. Jadi gitu deh guys deh ya. Thank you. Jangan lupa like ya. Oh iya, jangan lupa like, subscribe dan nyalain lonceng. Dadah, assalamualaikum.